Kali ini Mbak Mega mengirimkan artikel atau kutipan dari berita yang ada di internet. Jadi kantor berita internet online itu berita-berita online dari liputan6detik.com dan lain sebagainya itu yang tujuannya adalah nantinya akan digunakan oleh Mbak Mega untuk membuat latar belakang studi. Betul ya Mbak Mega ya? Oke, Pak. Nah, kenapa kok kita harus mengambil berita-berita ini untuk dimasukkan ke dalam skripsi? Nah, karena ketika kita bicara skripsi kan salah satu unsur utama yang harus ditampilkan di latar belakang adalah fenomena gap-nya. Ada problem, ada permasalahan apa terkait dengan objek yang sedang kita teliti. Nah, di studinya Mbak Mega ini, objek studinya adalah restoran di Indonesia. Lebih spesifik lagi, insya Allah nanti kalau jadi ke SFA Steak and Shake di Gentan, Solo. Ceritanya Mbak Mega ini ingin membahas mengenai fenomena gap atau permasalahan yang mendasari objek studi yang diteliti. Dalam hal ini, Mbak Mega itu ingin meneliti fenomena restoran di Indonesia di era pandemi. Maka untuk berita-berita yang dia kumpulkan dari Google adalah isu-isu yang terkait dengan itu. Nah, misalkan ini kemarin yang pas saya bantu nyari, untuk yang fenomena pertama, ini dari liputan6.com tahun 2021. Beritanya itu terkait dengan industri makanan dan minuman diprediksi tumbuh 7% pada tahun 2021. Ini saya share screen kelihatan ya? Ampun, Pak, kelihatan. Pak gede ini sidik ben rodok penak. Nah, gini, kebesaran nggak? Nggak ya? Buatan, Pak. Oke. Nah, kemudian fenomena selanjutnya ada dari berita1.com, bisnis restoran dituntut cepat beradaptasi di masa pandemi. Nah, kemudian berikutnya Mbak Mega itu mencoba mencari fenomena lagi sebagai tambahan dari dua contoh yang sudah saya berikan tadi. Nah, di sini Mbak Mega memperoleh artikel berita dari solopost.com pada tahun 2013 itu menunjukkan fenomena bahwa restoran di Solo kian bertambah. Nah, kemudian isinya kurang lebih seperti ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo terus menyatakan data jumlah restoran dan rumah makan itu naik. Oke. Pada tahun 2012. Oke. Kemudian dari berita berikutnya dari solopost.com juga, tapi tahunnya lebih baru 2016. Kalau yang tadi 2013. Isinya mengenai kuliner Solo, bisnis kuliner di kota Solo melonjak. Nah, isinya seperti apa? Dinas Kebudayaan mencatat tahun 2015 bertambah 250%. Oke. Terus bisnis kuliner kian berkembang. Oke. Nah, terus apa yang saya simpulkan dari dua artikel yang dikirimkan oleh Mbak Mega tadi? Nah, kesimpulannya seperti ini Mbak Mega, Mbak Ovi, Mbak Isna. Kedua fenomena tersebut terjadi pada tahun 2013 dan 2016. Tahunnya relatif lama dan pada waktu itu belum ada wabah corona. Sehingga situasinya relatif berbeda dengan kondisi sekarang. Isunya sudah tidak relevan lagi untuk tahun 2021. Jadi tidak bisa dipakai sebagai rujukan dalam fenomena gap. Jadi tidak bisa dipakai untuk menunjukkan ada problem apa sih saat ini yang sedang diteliti oleh Mbak Mega. Nah, itu kesimpulan saya untuk dua artikel yang ada tadi dari Solo Post tahun 2013 dan 2016. Berikutnya, Mbak Mega juga mengirimkan artikel dari kumparan.com. Beritanya itu tahun 2020. Isinya mengenai deretan restoran yang mengumumkan tutup sementara karena wabah virus corona. Oke. Isinya seperti apa? Corona di Indonesia terjadi, oke, ada social distancing. Kemudian tidak boleh berkumpul dalam satu lingkungan. Oke. Terus ada himbauan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menutup hiburan dan rekreasi. Restoran juga ikut tutup. Oke. Terus pemerintah menghimbau social distancing. Oke. Terus artikel berikutnya dari cnbcindonesia.com tahun 2021.
Isinya mengenai apa? Resto tutup total di RI bertambah seratusan tiap bulan. Oke. Isinya mengenai berita jumlah restoran yang tutup total dan permanen semakin banyak. Ada hasil survei dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Seperti ini tahun 2020. Oke. Kemudian ada juga wacana lockdown dari gubernur. Kemudian data restoran di mall, sebagian menutup operasinya karena kehabisan modal. Oke. Jumlah restoran yang tutup semakin berkembang. Oke. Ada lockdown. Kemudian data mencapai restoran. Oke. Oh, ini podo ya sama yang atas tadi. Mirip. Sama, Pak. Terus apa yang bisa saya simpulkan dari dua berita yang tadi? Kedua fenomena tersebut terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sehingga situasinya sesuai dengan kondisi sekarang atau bisa kita bilang up to date. Isu yang diangkat juga relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah bisnis restoran di era pandemi. Jadi bisa dipakai oleh Mbak Mega sebagai rujukan dalam fenomena gap. Tentunya dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam penulisan di latar belakang skripsi. Kenapa kok perlu penyesuaian Mbak Mega dan Mbak Ovi, Mbak Isna? Karena bahasa tata tulis di skripsi atau karya ilmiah pada umumnya itu berbeda dengan bahasa populer yang terdapat pada artikel-artikel berita seperti di liputan 6 solopos.com yang saya contohkan tadi yang sudah dikumpulkan oleh Mbak Mega. Nah, contoh membuat penyesuaian dari penulisan di latar belakangnya seperti apa? Saya ambil dari dua berita yang tadi, yang terakhir. Dari cnbcindonesia.com tahun 2021. Kalimat aslinya itu seperti ini, saya kopas langsung dari atasnya tadi. Ternyata jumlah restoran yang tutup total atau permanen makin banyak. Sejak tahun lalu saja sudah 1.000 lebih resto tutup termasuk di DKI Jakarta. Bahkan ada ratusan setiap bulan yang tutup akibat tak kuat bertahan dari pandemi COVID-19. PHRI Pusat sempat melakukan survei pada September 2020 terhadap 9.000 lebih restoran di seluruh Indonesia dengan 4.469 responden. Ditemukan sekitar 1.033 restoran yang tutup permanen. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang bisa diperkirakan sekitar 125 sampai 150 restoran yang tutup per bulan. Jika opsi lockdown akhir pekan berjalan, bisa dipastikan penutupan restoran secara permanen akan mencapai sekitar 750. Kata Sutrisno Iwantono selaku Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Jumat 5 Februari. Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran, Emil Arifin pernah mengatakan data tersebut sudah mencakup restoran yang berada di mal. Emil memperkirakan ada sekitar 4.000 lebih restoran di pusat perbelanjaan. Sebagian besar disebutkan juga sudah menutup operasi. Nah, informasi yang ada di sini ini sangat relevan dengan isu yang diangkat oleh Mbak Mega. Hanya penyajiannya itu tidak sesuai dengan kaidah tata tulis di artikel ilmiah seperti skripsi. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa populer yang terdapat pada media seperti di koran dan sebagainya. Terus saya rubah jadi seperti ini. Di masa pandemi ini, jumlah restoran yang tutup semakin banyak. Titik. Berdasarkan data survei dari PHRI tahun 2020, terdapat sekitar 1.033 restoran yang tutup dari total 9.000 restoran di seluruh Indonesia. Titik. Diperkirakan sekitar 125 sampai 150 restoran yang tutup per bulannya. Titik. Data tersebut juga mencakup restoran yang berada di area pusat perbelanjaan. Dalam kurung cnbcindonesia.com tahun 2021. Titik. Nah, menurut Mbak Mega, kalimat yang saya buat ini merubah artinya dari berita yang tadi atau enggak? Tidak, Pak. Tidak ya, sama persis ini informasinya. Angkanya pun sama persis. Ada 1.033 restoran juga saya tulis, 9.000 restoran juga saya tulis, tahun 2020 juga saya tulis, 125 sampai 150 juga saya tulis,
mencakup restoran di mall juga saya tulis. Nah, artinya apa? Ketika kita merubah berita yang ada di media menjadi kalimat pada latar belakang skripsi, kita buat menjadi lebih ringkas dan to the point. Jadi tidak harus dengan kata-kata yang apa ya, bahasa-bahasa yang ada di media. Misalkan seperti ini, kata Sutrisno Iwantono selaku ketua, itu kan perlu iki. Tapi informasi yang ada di dalamnya perlu. Ada 125 sampai 150 restoran yang tutup per bulannya. Ini kan bahasa-bahasa orang bercerita di dalam media. Nah, kalau kita bercerita di dalam skripsi itu lebih baku lagi. Kata-katanya itu lebih to the point, lebih ringkas. Tapi isinya apa itu kita sudah paham. Tanpa ada perubahan makna dari sumber yang mendasari. Dalam hal ini adalah cnbcindonesia.com tahun 2021.